Ya, untuk media tutorial kali ini kita akan membahas contoh soal dari gerak vertikal baik itu ke atas maupun vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Nah, perhatikan contohnya baik-baik. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. B. Ketinggian maksimumnya. C. Kecepatan setelah 2 sekon. Yang pertama yang ingin kita ketahui pada bagian adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kita bisa gunakan rumus ini, Vt sama dengan V0 dikurang G kali T. Kenapa dikurang? Karena dia arahnya ke atas sehingga dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang kita bisa rubah rumusnya untuk mencari T. Kita bongkar persamaannya menjadi T sama dengan V0 per GT. V0 nya berapa? Yaitu kecepatan awal 15 meter per sekon dibagi dengan G. eh, G itu bisa kita gunakan 9,8 tergantung permintaan soal. Kita gunakan di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat sehingga hasilnya 1,5 sekon. Jadi benda waktu yang diperlukan untuk suatu benda mencapai ketinggian maksimum yaitu 1,5 sekon. Bagian B, kita akan diminta mencari ketinggian maksimumnya. Nah, kita bisa gunakan rumusnya yang sudah saya berikan, Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kita untuk mencari H, kita ubah rumusnya, kita rombak menjadi H sama dengan V0 kuadrat per 2 kali G. H sama dengan 15 kuadrat. Itu diperoleh dari kecepatan awalnya dikuadratkan, kemudian 2 dikali 10, G sama dengan 10, sehingga ketinggiannya mencapai 11,25 meter. Sehingga kita bisa katakan bahwa ketinggian maksimum benda tersebut atau bola yang dilempar itu adalah 11,25 meter. Untuk bagian C, kecepatan secara diskon kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini, Pt sama dengan V0 dikurang GT, sehingga kecepatannya menjadi Pt sama dengan 15 dikurang 10 kali 2. 2 itu di mana yang diminta tadi, pada saat dia T mencapai 2 kon, hasilnya Pt sama dengan 5 meter per sekon. Sehingga kita bisa katakan bahwa kecepatan setelah 2 sekon adalah ini, minus 5 meter per sekon. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Nah, seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah. Nah, ini artinya gerak vertikal ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Sehingga kecepatan awalnya harus ditambah juga dengan gaya gravitasi bumi, sehingga seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon selang 1,5 sekon. Kemudian dia mendengar bola mengenai tanah. Tentukanlah kecepatan bola menembus tanah pada saat dia menyentuh tanah, dengan kata lainnya. Kemudian tinggi atap rumahnya. Kita bisa peroleh Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Vt sehingga 5 kecepatan awalnya tambah dengan 10 untuk gaya gravitasi bumi. Kemudian di T-nya itu 1,5 skor, sehingga kecepatan bola saat menembus tanah atau menyentuh tanah adalah 20 meter per skor. Kemudian bagian B, ketinggian atap rumahnya. Nah, ini diukur dari pada saat dia dari atap rumah dia melempar ke bawah hingga dia menyentuh tanah. Itu yang dimaksud dengan ketinggian atap rumahnya. Kita bisa gunakan persamaan ini, V0 T ditambah 1/2 GT kuadrat. V0 nya 5, kemudian T-nya itu kan 1,5 ditambah dengan 1/2, G-nya 10, kemudian T-nya 1,5 dikuadratkan, sehingga kita bisa bedakan penjumlahannya, hasilnya 18,75 meter. Ingat, selesaikan dulu yang di dalam forum baru kita selesaikan. Ingat, yang ukuran tertinggi itu kan perkalian dulu, baru penjumlahan, baru pengurangan dan pembagian. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Kalau yang pertama yang kedua adalah soal gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Sekarang sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur luas. Setelah 3 sekon terdengar bunyi atau batu tersebut mengenai air. Apakah ke dalam sumur tersebut? Nah,
tentu ini sama halnya dengan gerak jatuh bebas, karena seperti yang kita ketahui ciri khas dari gerak jatuh bebas kecepatan awalnya itu tidak ada, sehingga berapa kedalaman sumur tersebut, kedalaman berarti ketinggian. Kalau kita dari bawah ke atas itu berarti ketinggian. Kemudian kalau kita lihat juga itu bisa menjadi jarak tempuh apa batu tersebut. Kita bisa gunakan persamaan ini H sama dengan V0 T tambah skor 2 GT kuadrat. V0 nya kan 0, T nya 3 skor, jadi apapun dikali 0, apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Kemudian H sama dengan 0 ditambah skor 2, G nya 10, kemudian T nya dikuadratkan, T nya 3 skor dikuadratkan menjadi 2. Kalau kita jumlahkan ini, hasilnya itu adalah 45 meter. Jadi bisa kita katakan bahwa kedalaman sumur tersebut adalah 40 meter atas H sama dengan 45 meter. Saya kira jelas. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, masih ada kurang jelas, silakan diputar ulang videonya. Terima kasih.